Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bersyukurnya kita dan betapa beruntungnya kita yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, orang yang mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua selalu dalam ridha Allah dunia hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita benar-benar di akhir zaman. Dan ujian di akhir zaman ini bermacam-macam. Mulai dari musibah, bencana, kemudian peperangan. Ada ujian rumah tangga. Ini ujian yang tidak kalah dahsyat. Apalagi akhir-akhir ini banyak ujian itu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada orang tua nangis-nangis, anaknya punya utang sampai puluhan juta. Gara-gara apa? Gara-gara judi online. Ini kalau ada segera taubat. Ini orangnya ada nggak? Bukan. Alhamdulillah. Sadar. Ini luar biasa. Luar biasa. Banyak yang nelpon, bahkan ada yang datang ke rumah, anaknya punya utang sampai puluhan juta gara-gara judi online. Ada yang seorang istri juga sampai nangis-nangis, suaminya sama gara-gara judi online. Sudah tidak kerja, utangnya banyak,
gara-gara judi online. Kan ini menjadi ujian dalam rumah tangga. Ada lagi keluarga yang tidak terpengaruh dalam perjudian, tapi tergoda oleh orang lain. Suaminya tergoda oleh perempuan lain. Ada yang istrinya tergoda oleh suami orang lain. Dan bermacam-macam ujian. Maka dengan dikuatkannya iman kita melalui tolabul ilmi, melalui sholat agar kita merasa dekat dengan Allah, melalui berzikir agar hati kita selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak pernah terpengaruh dalam kesedihan urusan dunia. Karena memang urusan dunia ini seringkali membawa kita dalam kesedihan. Padahal hamud dunya zulmatun fil qalbi. Kesedihan-kesedihan dalam urusan dunia itu bisa menjadikan hati kita gelap. Hati yang gelap ini bisa menjadikan kita orang yang mudah putus asa. Ini orang yang hatinya gelap. Orang yang hatinya gelap, kadang-kadang dia sampai melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Orang yang hatinya gelap, namanya gelap hati. Orang yang gelap hati sama dengan hati gelap tadi, bisa melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum Allah ataupun hukum manusia. Maka jangan sampai dunia ini membuat hati kita sedih. Karena memang dunia seperti itu. Kita yang khawatir nantinya jatuh bangkrut, kita yang khawatir nantinya jatuh miskin, khawatir nantinya tidak punya apa-apa. Ternyata yang kita khawatirkan tidak terjadi, umur kita yang malah sudah meninggalkan dunia. Khawatir masalah dunia, padahal kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Maka kesedihan yang boleh apa? Wahamul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan yang perlu kita miliki itu sedih dalam urusan akhirat. Belum bisa merasakan nikmatnya ibadah yang sebenarnya, belum merasakan istiqomahnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Sedih hati kita karena juga apa? Belum bisa berbuat banyak untuk agama, belum bisa berbuat banyak untuk lingkungan, belum bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara sesama muslim. Nah, kesedihan masalah dunia ini kadang-kadang berkaitan masalah dunia, masalah rizki. Maka kalau kita ingin rasa syukur kita kepada Allah itu benar-benar baik, rasa syukur yang benar-benar besar kepada Allah, datangi tempat-tempat yang bisa membawa kita bersyukur. Apa? Datangi rumah sakit. Ada saudara kita sakit, segera kita jenguk. Apalagi sampai dirawat di rumah sakit, apalagi sampai di ruang ICU, kita jenguk. Karena di sana banyak orang yang kesehatannya diambil oleh Allah, kemudian rela berkorban berjuta-juta demi meraih kesehatannya kembali. Maka saat kita sehat ini kita bersyukurnya luar biasa. Kita bersyukur karena apa? Dikasih nikmat sehat, di mana nikmat sehat itu mahal harganya. Apalagi tempat yang bisa membuat kita bersyukur, sering ziarah kubur. Ziarah kubur ini menjadikan kita zikrul maut, mengingat kematian. Jadi ada yang mengatakan ziarah kubur begini dan begitu, niat kita itu mengingatkan diri kita.
Bahwa di antara sekian banyak penghuni kubur itu kan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Belum ada yang tidak meninggal dunia tapi dikuburkan, belum ada. Iya. Ini akan membuat kita bersyukur, Karena sekian banyak orang yang telah menjadi penghuni alam kubur itu semuanya meninggal. Kita masih dikasih nikmat hidup, bisa menikmati makan dan minum karunia Allah, bisa menikmati segala macam rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita bekerja peras keringat banting tulang, katakan kerja mati-matian, ternyata begitu mati harta kita tidak ada yang kita bawa. Maka datangi ziarah kubur, apakah ziarah orang tua kita, apakah saudara kita, apakah kuburnya Wali Songo dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Zikrul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Dan ini supaya kita bersyukur kepada Allah masih diberi hidup, bisa menikmati segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang ketiga yang membuat kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Meskipun kita tidak sampai masuk ke dalamnya, setidaknya sesekalilah kita lewati yang namanya lapas, lembaga pemasyarakatan. Maka alhamdulillah Pak Haji malah ngajar di sana. Ngajar di lapas. Jadi tiap ke sana itu bersyukur. Kenapa? Kita dikasih kebebasan yang luar biasa, sementara saudara kita yang jadi penghuni lapas ini tidak bisa kemana-mana. Terkekang. Tempatnya ya hanya di situ, nggak bisa kemana-mana. Mau kerja cari rizki ya nggak bisa. Kita sesusah-susahnya kita diberi kebebasan ini, bisa bekerja apa saja, mencari rizki dengan cara apa saja. Dan juga supaya hati kita tidak hubud dunia, tidak cinta kepada dunia. Hindari tempat-tempat yang bisa mendatangkan kecintaan itu kepada dunia. Apa? Restoran-restoran yang mewah, yang mahal-mahal. Kenapa? Yang datang ke sana itu orang-orang kaya. Kalau kita ini ikut ke sana, datang ke sana, ngelihat orang makan nikmat yang harganya mahal-mahal, nanti keinginan kita itu kan pengen makan yang mahal-mahal tadi. Misalnya udang saja, kalau kelas kita kan mendingan udang rebon, udang yang kecil-kecil, udang teri misalnya. Ini kelas kita itu sajalah supaya kita bersyukur. Dan mereka kan udangnya udang yang lobster. Jadi saya pernah diajak makan, 2 orang makan itu, 2 orang habisnya 900.000. Saya kaget, ya Allah. Makanan ya kayak gitu-gitu. Padahal makanan-makanan seafood itu. 2 orang kok makannya habis 900.000. Kelasnya kita kan kaget. Kelas warteg diajak makan yang harganya 900.000 2 orang. Kan kaget, Masya Allah nih. Lain kali kalau sendiri nggak bakalan dah. Dengan mukanya aja lah. Itu mending kasih ke istri, udah belanja macam-macam. Jadi kalau kita datangi tempat-tempat mewah seperti itu, nanti keinginan kita juga pengen seperti itu, pengen mewah. Lalu yang kedua, jangan datangi tempat-tempat wisata yang banyak wisatawan asing. Ke Bali. Kalau kita mau wisata, kelas kita itu masjid. Ya, Masjid Kubah Emas, itu udah foto-foto, Masya Allah, mewah itu. Mewah emasnya nih. Terus gratis lagi, ibadah lagi di situ, Masya Allah. Kalau agak jauhan dikit kita bisa ke Al-Jabar. Di Al-Jabar itu ada museumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita begini karena saya pernah ke sana. Apa kapan-kapan kita bareng-bareng? Amin. Ayo. Agak jauh di Al-Jabar itu, di Bandung ada 3 tempat. Di situ kita selain di masjid, kalau kita pengen melihat seperti apa Bali, ada lembah Dewata.
Di Bandung juga. Nanti ada lagi tempat wisata yang lain yang perosotan itu. Ada perosotannya itu, ada jembatannya panjang. Namanya apa lupa itu. Jadi wisata itu yang terbaik, kita bisa kunjungi tempat-tempat ibadah kita. Bagaimanapun kontroversinya Masjid Al-Jabar dengan biaya sampai 1 triliun. Udah jadi masjid. Berarti kan itu rumahnya Allah dan itu kebanggaan kita umat Islam. Maka wisata ke masjid, di sana kita mau sholat berapa rakaat juga kita, nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Di situ kita ngumpul terus kemudian wirid zikir, nggak ada yang larang. Baca Al-Quran sepuasnya, nggak ada yang larang. Jadi jangan datangi tempat-tempat wisata yang banyak turis asingnya. Kenapa? Nantinya keinginan kita tuh healing. Pengen keluar luar negeri, pengen yang orang lain malah wisatanya itu ke Mekah, wisata religi, ibadah umroh, itu jadi wisata religi. Kita malah pengennya apa? Ke Paris, padahal orang-orang Paris sendiri banyak yang ke Bali misalnya. Yaitu kita pengennya itu healing. Akhirnya apa? Cinta dunia itu. Kecintaan kita kepada dunia itu yang akan membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kebetulan ada acara dari kantor gak masalah. Kalau gratisan mah alhamdulillah. Kalau gratisan sama kayak tadi itu, diajak makan di tempat kan kita gratis. Ada yang bayarin, habisnya 900, jangankan 900.000, habis 1 juta juga gak masalah. Tapi kalau sendiri mah jangan. Kenapa? Ya tadi, nantinya tumbuh kecintaan kita kepada dunia. Pengen yang mahal-mahal, pengen yang mewah-mewah. Sementara kemampuan yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat dengan masakan istri kita sendiri. Itu alhamdulillah. Nah ini yang perlu kita jadikan sebagai tolak ukur iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak keluarga kita wisata ke masjid misalnya Al-Azham, agak jauhan dikit ke Istiqlal, kan masjid kebanggaan Istiqlal. Ya tadi ke Kubah Emas, kita foto-foto kan mewah, masjidnya mewah. Sebetulnya masjid kita juga mewah, ini luar biasa. Jangan yang jauh-jauh, yang deket dulu aja. Kita sering yang namanya datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masjid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita tidak cinta kepada dunia dan tidak pernah merasa sedih tentang dunia. Karena dunia ini kalau tidak kita yang duluan meninggalkan dunia, maka dunia ini yang akan meninggalkan kita. Harta kita meninggalkan kita. Sebagaimana kita cinta dengan anak kita, kita tidak tahu apakah anak kita yang lebih dulu meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan anak kita. Sebagaimana seorang suami cintanya kepada istri, kalau tidak istrinya yang terlebih dulu kembali kepada Allah, maka kitalah yang akan terlebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah rame di media sosial. Untuk apa cinta kepada suami atau istri terlalu berlebihan, karena nanti suami atau istri itu kalau tidak duluan diambil Tuhan, malah diambil sama mantan gitu. Nah, itu rame. Rame di media sosial. Jadi dunia itu jangan membuat kita sedih. Karena memang seperti itu. Apalagi yang kita lihat dengan adanya bencana perang. Dengan bencana perang ini kan luar biasa. Yang anak-anak sudah cacat, orang tuanya meninggal semua. Saudara kita di Palestina, bayi orang tuanya tidak ada, baru lahir orang tuanya tidak ada. Malah yang lebih kita miris lagi, bayi-bayi prematur. Orang-orang yang melahirkan sudah orang tuanya meninggal, bayinya prematur. Di situ tidak ada listrik lagi. Tidak ada inkubator.
dengan segala keterbatasan, Masya Allah, kita bersyukurnya dikasih tempat yang aman, yang nyaman, ibadah juga dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah, ala hadhihin niyah walikulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Wa khususan ila ruh Dodi Sodikin bin Haji Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah
Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaihi wa amittana bil asraril lati auda'ta haladai. Allahumma ya katsiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaihi wa amittana bil asraril lati auda'ta haladai. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikan para mujahid-mujahid-Mu ya Allah yang telah gugur menjadi seorang yang syahid di jalan-Mu ya Allah. Amin. Yang kehilangan keluarga, harta benda, sanak saudara, gantikan yang lebih baik ya Allah. Amin. Yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Segera berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Amin. Dan berikan kemerdekaan bagi saudara kami di Palestina ya Allah. Amin. Allahumma bismillahi binurikal hamdu wa syafi'il asfiya'i bi kudratika bisirihil amdoya'il biadikal khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.